Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menghargai setiap pengorbanan-Mu di kayu salib, dan Engkau sudah bangkit. Dan kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami, dan biarlah yang kami persembahkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau fokuskan hati kami, pikiran kami hanya kepadamu. Kami mau terkoneksi dengan Engkau secara luar biasa Tuhan. Dan biarlah setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kemenangan-Mu itu kami alami pribadi lepas pribadi. Tidak terkecuali satupun di antara kami tidak mengalami lawatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa
lancar dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Lebih lagi nyatakan Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. mungkin hari ini engkau mengalami kelelahan. Mungkin hari ini engkau mengalami sebuah penderitaan. Engkau merasa engkau yang paling menderita. Tapi buka hatimu lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Pengorbanan Tuhan sempurna atas hidup kita semua. Semua sudah diselesaikan. Semua sudah diselesaikan. Dan kemenangan itu sudah kita peroleh hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Yes, Lord, yes, Lord. Yang percaya bahwa karya Tuhan itu sempurna, saya undang berdiri Bapak Ibu Saudara. Buka kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu lebih lagi. Izinkan Tuhan bekerja siang hari ini. Izinkan Tuhan bekerja siang hari ini. Yang sakit boleh kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah boleh kekuatan baru di dalam nama Yesus. Yang sedang mempunyai masalah dalam pergumulan, percaya Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus.
hormat kemuliaan bagimu. Kemenangan kami terima siang hari ini Tuhan. Kami percaya dan kami terima dengan ucapan syukur. Kami persembahkan segala pujian hormat kemuliaan bagimu. Yang siap bersorak-sorai lebih lagi bersama-sama katakan. Bersama-sama katakan. Amin. Tengok kanan kiri. Kamu mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Yes. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Bersama
janji kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia
pujian, kemuliaan, dan hormat. Kau sudah mengaruniakan kepada kami kehidupan itu ya Tuhan. Jadi waktunya kami mau menikmati benih-benih kehidupan, supaya kami terus dapat melanjutkan kehidupan kami untuk menerima berkat dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan karuniakan roh hikmat, pengertian, dan wahyu. Dan lebih dari itu, Tuhan membangkitkan roh kami, supaya kami jadi orang-orang yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kami dedikasikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat dulu di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa sih makna matahari terbit ini, saudara? Jadi matahari terbit ini memiliki makna, yaitu awal sebuah harapan yang baru. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi awal sebuah kebangkitan yang baru. Sehingga apa? Itu harapan ini memberikan kekuatan, memberikan semangat buat kita untuk bisa bangkit dari kehancuran, dari keterpurukan. Bahkan kita bisa bangkit dari titik yang terendah dalam hidup kita, yaitu kematian hidup. Berapa banyak orang yang hidupnya ngalamin namanya setengah mati, saudara. Itu sudah mati selagi masih hidup. Jadi bisa bangkit. Gunakan kebangkitan Yesus itu menjadi momentum kebangkitan hidup kita. Amin. Karena apa, saudara? Tuhan itu punya impian-impian. Tetapi impian-impian Tuhan dalam hidup kita ini bisa digenapi atau tidak, itu tergantung kita. Banyak orang tidak bisa menggunakan momentum untuk mematik semangat, ya. Saudara bertahun-tahun ya, berapa kali saudara jadi orang Kristen dan merayakan Paskah. Tapi pertanyaannya, apakah Paskah ini menjadi momentum yang baik untuk bangkit dari keterpurukan hidup, bangkit
dari tempat yang paling rendah. Karena di Alkitab itu Tuhan itu selalu membawa orang itu sampai titik rendah dulu, kemudian dibawa ke puncak. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu setelah dia sukses ya secara materi, dibawa ke tempat yang rendah, hartanya habis karena penyakitnya. Tapi Tuhan jumpai dia, dan dia dari titik yang rendah itu bawa naik. Makanya Bapak Ibu Saudara, di topik ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama berita kebangkitan, dan yang kedua adalah respon orang yang menerima berita. Karena saudara, kalau kita lihat tadi, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, dia datang ke kubur. Dan dia membuktikan dia datang ke kubur ini untuk meminyangi kaki Yesus. Dan berita kebangkitan itu dimulai dari mereka. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Salome, ya, dimulai dari para wanita. Dan mereka pagi-pagi menunjukkan cintanya kepada Tuhan, kasihnya. Banyak orang tidak bisa ibadah. Saya bertanya, apakah dia orang yang mengasihi Tuhan? Saya tidak yakin. Kenapa? Orang yang mengasihi Tuhan itu mengekspresikan datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu kan selalu membawa kita kepada pilihan. Kamu mengasihi manusia atau mengasihi Tuhan? Kalau kasih kepada manusia, kasihmu sama aku gak utuh. Bahkan ada murid-murid yang memiliki dalih, aku tak menguburkan ayahku dulu, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Nah ini saudara, perempuan-perempuan ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia datang ke kubur, dia ingin menemukan Tuhan. Makanya di ayat 2 itu dikatakan, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ini hari Minggu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ini awal di mana mereka secara manusia ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dia merasa ini adalah kegelapan yang selama ini mungkin bisa ya, kekurangan roti Tuhan sediakan ya, ada masalah Tuhan selesaikan, tetapi ini kehampaan buat mereka. Tetapi justru seringkali ya saudara, dalam situasi kehampaan ini, orang ini ngalami Tuhan. Karena berita tentang kebangkitan ini, saudara, disampaikan selain kepada perempuan-perempuan ini, juga berita kebangkitan ini disampaikan kepada murid-murid. Di ayat 11 itu ya. Kemudian di ayat 13 disampaikan kepada teman-teman. Kemudian Yesus sendiri juga menyampaikan kepada murid-muridnya. Bahkan seorang yang bernama Thomas itu dijumpai sendiri. Karena Thomas berkata, kali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jari. Nah ini saudara, berita kebangkitan ini di dalam Matius 26 ayat 32 itu sudah diberitahukan lebih dulu. Dia berkata, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu waktu Petrus itu nyangkal Tuhan Yesus. Ya. Jadi sudah diingatkan oleh Tuhan ya. Di ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai.
Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya. Di dalam Markus 14 ayat 28 itu 2 pasal sebelumnya Tuhan Yesus sudah ngomong sama murid-muridnya, sudah sampaikan. Ya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tetapi saudara, duka cita itu kan menghalangi mereka untuk mengingat pesan Tuhan. Makanya kenapa orang itu harus mengikuti FA? Karena manusia itu kan lupa, kecuali saudara yang nggak suka ikut FA itu biasanya orang cerdas. Ditanya, oke ya. Di FA ini ada orang yang akan mengingatkan kalau saudara lupa. Khotbahnya apa ya kemarin? Pertanyaan. Ketika ditanya lancar itu, orang tidak perlu FA. Karena sebenarnya begini saudara. Saudara sejenius saudara. Saudara mendengarkan khotbah saya dari awal sampai akhir itu maksimum 20%. Yang 80% itu hilang. Kalau saudara jenius, itu kriterianya kayak Einstein. Nah, saudara kurang jenius, itu hanya berapa persen. Makanya perlu ada komunitas yang mengingatkan. Ini murid-muridnya 2 pasal sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan, sudah memberitahu, aku akan bangkit, ya, dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini kabar kebangkitan itu disampaikan. Bahkan jauh sebelumnya di dalam Yesaya 53 itu penyaliban dan kebangkitan Yesus ini sudah diberitakan. Tetapi ya, murid-murid ini berkali-kali baca, tapi tidak mudeng, tidak arti. Di dalam ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Loh, banyak orang baca, tapi kalau sakit nggak sembuh. Bukan berarti penyaliban itu gagal, tetapi saudara yang gagal imannya, saudara. Karena fakta dengan kebenaran itu berbeda. Banyak orang lebih percaya fakta. Tapi mari kita belajar kebenarannya. Kalau sudah sakit, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Tapi faktanya nggak sembuh. Ya, saudara milih percaya fakta atau percaya kebenaran? Banyak orang kan lebih percaya fakta. Banyak orang ngerti dan ada lebih banyak orang nggak ngerti. Ya, makanya saudara, murid-murid ini saudara, ketika berita disampaikan itu dianggap angin lalu saja. Apalagi yang memberitakan adalah perempuan. Karena perempuan ini berita yang disampaikan itu bisa dipercaya, bisa tidak. Karena berita kalau lewat perempuan itu bisa berkurang, bisa bertambah. Ya. Karena di dunia ini titip uang itu bisa berkurang, titip omongan bisa bertambah. Nah, ini yang denger ini murid-muridnya laki-laki. Kamu ini ngomong apa? Ini saudara. Makanya kalau berita itu datang dari perempuan harus diuji, valid atau tidak. Gitu. Bahkan Paulus mengatakan sekalipun itu yang menyampaikan berita itu malaikat, karena malaikat itu tidak berjenis kelamin, ya. Kalau tidak sama dengan berita yang aku sampaikan, jangan kamu percaya. Nah ini saudara, ini berita kebangkitan Yesus jauh sebelumnya sudah diberitakan, tapi hanya sampai sekedar sebagai pengetahuan. Nah kita lihat saudara, yang kedua, respon yang menjadi penghalang. Kita buka di ayat yang ketiga tadi, Markus 16. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang
akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Banyak orang berpikir, saudara, Tuhan itu perlu dibantu. Makanya kan, saudara, kalau orang dari gereja lain, kalau pelayanan itu katanya tugas. Saya bilang nggak usah kalau hanya tugas. Wong Tuhan tuh nggak perlu saudara kok. Kalau saudara nggak bisa, Tuhan stoknya banyak. Saudara ingat ya, generasi pertama orang Israel yang keluar dari Mesir, ya, itu yang tidak taat itu mati di padang gurun, saudara. Apakah Tuhan kekurangan orang yang masuk tanah perjanjian? Enggak. Masih ada generasi kedua yang berontak mati di padang gurun. Apakah Tuhan tidak bisa membangkitkan orang-orang baru? Bisa. Makanya saya bilang, orang itu melayani bukan tugas. Itu ekspresi orang mengasihi. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara tidak mau melayani itu, ya saudara tidak mau mengasihi Tuhan. Seringkali banyak orang yang bukan ranahnya itu dipersoalkan. Batu di pintu kubur yang menutup kuburnya Yesus itu urusannya Tuhan. Murid-murid perempuan, murid-murid ini berpikir Tuhan Yesus tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Makanya mereka, para perempuan itu beradu argumentasi. Makanya kalau perempuan sudah adu argumentasi, itu dunia goncang. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Karena dia tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu tidak perlu ditolong. Tuhan itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi saudara, yang tidak perlu dipersoalkan, jangan dipersoalkan. Kalau bukan urusan saudara, jangan ikut-ikutan mempersoalkan. Ada orang berdebat tentang perekonomian Indonesia. Loh, biarkan diurus Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Bagian kita mendoakan, amin. Jangan ikut-ikutan, saudara. Jadi saudara, ini kan sebenarnya masalahnya bukan di sini. Bukan siapa yang akan menggulingkan batu. Tuhan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang sebenarnya masalah itu adalah batu yang ada di pikiran saudara, yang ada di hati saudara. Makanya kan kita seringkali menemukan orang yang hatinya sudah membatu. Karena persoalan terbesar itu batu yang nutup. Makanya saudara, saudara itu punya pintu yang tertutup batu. Namanya apa? Ketidakpercayaan. Karena terbukti, saudara alami sakit gak sembuh-sembuh. Masalahnya apa? Ketidakpercayaan. Ya kan? Doa gak dijawab-jawab. Masalahnya apa? Ketidakpercayaan. Kita lihat ya ayat yang ke-11 ini. Dari jangan 11 dulu, cepetan ya. Kita lihat ya ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena apa? Takut. Jadi masalahnya bukan pintu batu di kubur Yesus, masalahnya ada di hatinya. Dan kita lihat lagi ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena ini yang memberitakan perempuan. Ya kan, kalau kita baca dari ayat yang ke-9 dan 10 ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena.
daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lebih-lebih yang menyampaikan orang yang pernah terikat setan. Allah, paling kamu dibisikin si 7 roh jahat itu. Ya. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi orang itu ngeyel ya, tidak mudah percaya. Itu sebenarnya ada batu besar. Itu namanya batu gunung. Makanya orang nggak bisa berubah, nggak bisa bertobat. Bukan Tuhan kesulitan. Tuhan itu sudah memberikan free will, kehendak bebas. Bagian saudara bagaimana menggulingkan batu itu. Batunya keras sekali. Makanya nggak berubah. Dengar firmannya mental. Padahal firman Tuhan berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali tanpa menghasilkan buah. Kita lihat lagi ya. 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini 2 orang ke Emmaus itu. Kleopas dan temannya. Setelah jalan bareng, ya, lama baru dia percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Perhatikan, saudara. Ini Kleopas yang memberitahukan. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi batu besar yang menutup pintu kubur itu adalah ada di kuburan sendiri. Hati saudara itu kuburan saudara. Pikiran saudara itu kuburan saudara. Karena orang ditentukan apa yang dia pikirkan. Yang menajiskan itu bukan dari luar ke dalam, yang dari dalam hati. Kalau di dalam hati ini kuburan ya, kebencian, kemunafikan, apalagi ya, semua yang buruk kan kuburan tulang belulang dan bau bangkai semua, saudara, itu menajiskan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi ini saudara. Jadi persoalannya bukan batu kubur, batu besar yang menutupi pintu kuburnya Yesus. Persoalannya itu batu besar yang menutupi hati saudara itu. Ini masalahnya. Sekarang pertanyaannya, Yesus sudah bangkit, saudara sudah bangkit atau belum? Bertahun-tahun Paskah tapi nggak bangkit-bangkit. Ini PR saudara dan saya, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, ini respon ini penting. Ternyata responnya mereka tidak percaya. Karena ketidakpercayaan itu yang menghalangi murid-murid Yesus itu keluar dari kuburnya. Saudara itu punya kuburan masing-masing. Hobi saudara itu bisa kuburan saudara. Kenapa saudara tidak bisa keluar dari situ? Pekerjaan saudara itu kuburan saudara. Kenapa saudara tidak bisa move on dari situ? Kegagalan saudara itu kuburan saudara. Masa lalu saudara itu kuburan saudara. Tetapi faktanya Paskah berkali-kali saudara tetap di dalam kubur. Ini tempat yang paling rendah, tempat yang gelap. Makanya disuruh memberitakan, ya, kayak murid-murid tadi, perempuan itu tadi, dia tidak mengatakan apa-apapun kepada siapapun. Karena apa? Takut. Berapa banyak orang tidak bisa memberitakan Injil karena takut. Itu sedang hidup di dalam kegelapan. Lazarus ini saudara,
Ketika tangan dan kakinya terikat kain kapan, saudara, dan mukanya tertutup kain peluh, dia tidak bisa cerita, tidak bisa kesaksian. Berapa banyak orang yang masih terikat kain kapan kaki dan tangannya, sehingga tidak bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Berapa banyak orang yang masih tertutup mukanya dengan kain peluh, sehingga tidak bisa bicara karena takut. Masalahnya bukan batu besar yang menutup pintu kuburnya Yesus, tapi batu ketidakpercayaan yang menutup hati saudara, sehingga tidak mengalami kebangkitan, tidak mengalami terobosan dan terobosan dalam hidup saudara. Terperosok masih tetap terperosok, gagal tetap gagal. Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Kalau saudara jatuh, saudara gagal, tidak bisa bangkit, saudara ini bukan orang benar, karena tidak sesuai firman. Firman Tuhan orang benar jatuh bangkit. Saudara, masalahnya bisa bangkit atau enggak? Yesus ini orang benar, sekalipun dikubur, ditutup pintu batu besar, batunya terguling, dia bisa keluar, lolos. Berapa banyak saudara menikmati kuburan di tempat kegelapan, kuburan kehancuran masa lalu, kuburan kekecewaan, kuburan penyesalan. Ini waktunya saudara bangkit, amin. Ini tanggung jawab saudara buat hidup saudara. Persoalannya bukan pintu kubur yang ada di kuburnya Yesus, tapi batu besar yang menutup kuburan saudara. Banyak orang mati dan tetap mati karena kecewa, mati karena kesepian, mati karena ditinggalkan. Dia selamanya tinggal dalam kegelapan. Dia selamanya menyalahkan orang, menganggap dunia tidak adil. Ini saudara, berapa banyak orang Kristen yang sudah berkali-kali merayakan Paskah kebangkitan Yesus, tapi hidupnya tidak pernah move on. Makanya Bapak Ibu Saudara, berita Injil itu tidak pernah sampai. Tidak pernah sampai ke keluarga saudara, tidak pernah sampai ke tetangga saudara, tidak pernah sampai ke kota. Saudara tidak pernah bawa Injil ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Kenapa? Karena masih hatinya terbelenggu dengan kain kapan dan kain peluh. Karena pintu hatinya masih tertutup dengan batu besar. Seringkali bersaksi, masalahku itu sangat besar. Ya, aku ini jatuh ketimpa tangga sehingga aku tidak bisa bangkit. Saudara, iman saudara ini mampu menggulingkan batu. Tapi pertanyaannya, batu itu kok tidak terguling? Bukan masalahnya ada pada pintu batu di kubur Yesus, tapi masalahnya ada di pintu batu yang menutup hati. Bagian terakhir nih saudara, kita lihat saudara di 1 Korintus pasal 15. Rasul Paulus menyampaikan berita kebangkitan Yesus ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Itu supaya mereka apa? Mereka ini apa? Ngalami, saudara. Melakukan mandat untuk memberitakan berita kebangkitan itu. Dikatakan begini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
Jadi dikatakan kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Berarti keselamatan dari pihak kita bisa lepas. Sama seperti Yudas. Mana ada Tuhan merancangkan Yudas mati di gantung diri? Nggak ada. Keputusan itu di Yudas. Orang yang sudah diselamatkan, Tuhan itu menginginkan selamat. Tetapi keputusan yang salah itu bisa membawa dia tidak selamat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini 4 fakta Injil. Ya. 3 dan 4 fakta Injil. Yang pertama, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus itu mati karena apa? Dosa-dosa kita. Supaya kita yang berdosa itu ditebus, disucikan, dibenarkan. Supaya kita yang percaya. Kalau yang nggak percaya ya enggak. Karena apa? Respon ini penting. Di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kalau nggak percaya binasa. Ini hal yang prinsip yang sangat penting. Yang pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus bukan diangkat sebelum mati, saudara. Itu pembohongan. Dia tidak bisa membuktikan yang cerita seperti itu. Karena apa? Yesus mati itu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu Romawi itu, saudara, adik kuasa di zamannya. Jadi tidak mungkin sejarah itu salah. Dan kematian Yesus ada saksinya. Sehingga kalau membatalkan kesaksian banyak orang, berarti kalau saksinya banyak, yang bisa membatalkan adalah saksi juga. Masa sih orang 15 tahun kemudian baru muncul ujuk-ujuk kok bilang itu tidak pernah terjadi kematian Yesus. Nah ini orang yang menyampaikan berita hoax. Yang kedua dikatakan bahwa ia telah dikuburkan. Jadi kalau Yesus nggak bisa keluar dari kubur, dia nggak bisa nolong kita yang berada di dalam kubur, saudara. Banyak orang ini sedang berada di dalam kubur, tapi nggak terasa kan? Karena apa? Sudah bertahun-tahun tinggal dalam kegelapan. Bertahun-tahun bersahabat dengan tulang belulang. Ya, sudah biasa begini, Pak. Ya sudah. Ya dinikmati saja. Gitu, saudara. Banyak orang itu tidak mau hidup seperti yang Tuhan mau, yaitu hidup dalam damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Hidupnya tiap hari duka cita. Ya memang sejak dulu memang sudah begini, Pak. Ya diterima saja. Loh, saya nggak terima, saudara. Karena tidak sesuai firman loh. Karena Tuhan menjanjikan ya damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Bahkan dia janji, Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Orang kelimpahan itu bisa apa? Memenuhi hidup orang lain. Itu kelimpahan. Saudara itu memenuhi, menerima atau memberi. Itu penting. Kelimpahan itu memberi, memenuhkan hidup orang lain. Lihat orang itu potensi, ya orang ini punya potensi, tapi dia nggak tahu. Kita memenuhi, kita memberitahu potensinya begini. Itulah memenuhi, menjadi berkat itu.
Jadi Yesus telah dikubur. Jadi jangan percaya berita hoax. Ya. Yesus tidak dikubur. Lu ada faktanya, berapa orang melihat. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini fakta ya. Fakta kebangkitan. Dia menampakkan diri menampakkan diri kepada banyak orang. Bukan hanya satu orang ya. Kalau satu orang bisa nggak dipercaya. Contoh aja, ada pendeta ngomong, wah saya ini kemarin naik surga. Ya, ini baru pulang tadi pagi turun lagi. Loh, kalau memang dia sudah sampai di surga, nah aku yang nggak mau turun ke bumi. Wah enak di surga kok, ya kan? Saksinya siapa? Nggak ada. Jangan percaya, saya ngomong. Saksinya Yesus sendiri. Itu ada saksinya loh, saudara. Saksinya ada. Mari kita lihat ya. Ayat 5. Ini fakta yang keempat. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Ini bukan nampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Karena apa? Nanti orang berdalil, loh, perempuan itu jangan gampang dipercaya loh kalau berita dari perempuan itu. Ini Kefas, itu laki-laki, Petrus. Bahkan dikatakan ke-12 murid. Sudah melihat. Bahkan juga dikatakan sesudah itu ayat 6 menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Saya ini belajar ilmu hukum ya. Ilmu hukum itu hanya dibutuhkan apa? Bukti dan saksi. Saksi itu nggak usah banyak-banyak, 2-3 orang saksi cukup untuk sebelah. Kamu lihat. Ini saksinya bukan hanya satu orang dan wanita. Apalagi wanita yang baru dilepaskan dari kerasukan setan, ya kan? Alah paling kamu ngigau, tapi ini laki-laki, saudara. Laki-laki itu kan logiknya lebih kuat. Murid-murid semua lihat, rasul-rasul 500 orang lihat. Kalau memang ya ada orang bisa menyajikan bukti 1000 orang bahwa Yesus itu tidak bangkit, kalah dengan saksi ini, bisa mengalahkan saksi ini, fakta sejarah ini, saya tidak akan percaya Yesus kalau bangkit. Tapi saya belajar ilmu hukum. Ini saksinya lebih dari 500 orang. Masih diombang-ambingkan lagi. Ini saudara. Dan bahkan waktu Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, dikatakan dia berkata apa? Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bahkan dia menyaksikannya ya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan terakhir kepadanya. Ini bukti yang valid, saudara. Makanya saudara bertahun-tahun jadi Kristen, merayain Paskah. Kalau tidak ada perubahan itu berarti Kristus itu belum bangkit dalam hidup saudara. Yesus sudah bangkit. Pertanyaannya, apakah saudara sudah bangkit? Haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya 12 kali, tapi haleluya 24 kali. Haleluya. Nah, ini pertanyaan, saudara. Apakah Yesus sudah bangkit? Sudah, Pak. Oke. Tapi pertanyaannya sekarang yang kedua, apakah saudara sudah bangkit? Perlu saksi. Tanya sebelah, aku ini sudah bangkit atau belum?
yang melihat orang lain. Saudara sudah bangkit atau belum? Mari kita bangkit berdiri. Mari nyatakan imanmu melalui pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Mari angkat tangan, katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, Yes, Lord. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, singkirkan batu besar yang namanya ketidakpercayaan itu dari hatimu, maka kau akan mengalami mujizat-mujizat. Singkirkan batu besar yang menutup hatimu, yaitu ketidakpercayaanmu itu, maka Tuhan akan percaya atas hidupmu. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Mari buat langkah iman hari ini. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita tidak mampu menggulingkan batu itu sendiri. Tapi ketika saudara dan saya menerima kuasa dari Tuhan, karena persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, itu akan mematikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Mari kita siapkan dan kita akan baca sama-sama. Karena firman itu bukan hanya pelita, tapi firman itu kunci untuk membuka, sehingga pintu hati kita ini tidak lagi terbelenggu oleh batu besar itu. Sehingga kita mengalami hal yang baik. Kita mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Memberitakan kabar sukacita, memberitakan kebangkitannya dengan tidak takut, tapi dengan keberanian dari Tuhan. Mari sebelum kita angkat firman Tuhan di atas kepala kita, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sukacita dan bacanya kepadamu, Itulah perlindungan. beri engkau damai sejahtera.
Mari kita angkat firman Tuhan di atas kepala kita. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami Tuhan, dan pelita bagi jalan kami. Firman itu kunci pembuka, sehingga kami terbebas dari batu besar yang menutup kubur, sehingga kami bisa keluar dari jerat-jerat maut, keluar dari kuburan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, 2000 tahun lalu Tuhan berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Kematiannya di kayu salib itu menyelesaikan semua hal yang tidak bisa saudara selesaikan. Baik itu untuk keturunan, sakit, penyakit, kegagalan, kemiskinan, dan juga dosa-dosa kita. Dan kata tetelestai itu artinya sudah genap. Kematiannya di kayu salib, darah yang dicurahkan itu menggenapkan, menjadi meterai yang menggenapkan semua perjanjian berkat yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, kepada Isa dan Israel dalam hidup saudara dan saya. Maka dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Kau mengajar kami respon yang benar untuk berita yang kami terima, berita kebangkitan ini. Dan kami percaya oleh iman kami kepada-Mu, kami punya kekuatan untuk menggulingkan batu yang menutup pintu hati kami, sehingga kami tidak bisa keluar dari kubur kami, terkubur oleh masa lalu kami, oleh traumatis, oleh kutuk keturunan, sakit, penyakit. Kami terkubur oleh kebiasaan-kebiasaan lama kami. Dan maka dari itu siang hari ini Tuhan, kami terima dengan iman, kami terima roh iman itu. Kami keluar dari kubur, keluar dari kubur, keluar dari kematian, keluar. Semua kain kapan, kain pol terlepas, keluar dari kubur, keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kita boleh menikmati damai dan sejahtera, menikmati sukacita dari Tuhan, dan sukacita dari Tuhan itu kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Sebelum kami pulang, kami berkorban syukur dan persembahan kepada-Mu. Tuhan, terus berkati kami supaya kami menjadi orang-orang penabur yang baik, sehingga apa benih yang kami taburkan itu berlipat-lipat ganda. Bukan hanya kami yang menikmati, tapi orang sekitar kami menikmati. Kami jadi berkat bagi semua orang. Mari saudara, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Tuhan memanggilmu bukan hanya untuk diberkati, tapi Tuhan memanggilmu untuk menjadi berkat. Maka percayalah dan peganglah apa yang ada padamu. Jangan seorang pun mengambil mahkota. Firman itu seperti benih. Hanya orang-orang yang tahu bagaimana memperlakukan benih, maka benih itu akan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang limpah dalam hidupmu. Sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah mencurahkan darahnya bagimu. Itu sebagai bukti supaya janji berkat yang disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan gentar, jangan takut dan khawatir, tetapi percayalah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sungguh